Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Jadi, kami dari kelompok 8 mata kuliah HKI gitu ya, ingin menjelaskan tentang tema yaitu fenomena produk KW dan barang tiruan dalam perspektif HKI. Jadi topik ini menurut saya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita sering mendengar istilah barang KW, barang tiruan, replika, grade ori gitu ya, dan sebagainya. Terutama di marketplace dan juga media sosial. Produk seperti sepatu, tas, jam tangan, kosmetik, pakaian, dan juga sebagainya, dan juga obat-obatan seringkali dijual dengan tampilan yang menyerupai produk bermerek terkenal. Jadi fenomena ini sangat menarik teman-teman untuk dikaji dari sudut pandang hukum karena tidak hanya berkaitan dengan masalah murah atau gaya hidup tapi juga menyangkut itu yang pertama ada hak eksklusif bagi si pemilik merek itu ya dan juga perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat serta penegakan hukum di bidang HKI. Nah, sebelum masuk ke situ, kita pastinya harus tahu terlebih dahulu apa sih itu HKI. Ya, jadi HKI secara sederhana adalah hak yang timbul atas hasil kemampuan intelektual manusia. Hasil tersebut bisa berupa karya seni, tulisan, desain, teknologi, merek dagang, bentuk produk, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks barang KW dan juga barang tiruan, HKI yang paling sering terkait atau berhubungan itu adalah merek gitu ya. Jadi karena produk KW biasanya memakai nama, logo, atau tanda yang sama atau bahkan mirip gitu ya dengan merek terkenal. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan juga sebagainya gitu ya. Yang berfungsi membedakan barang atau jasa dengan satu sama lainnya gitu ya. Nah, selain merek yang ada kaitannya dengan barang KW atau barang tiruan, itu ada juga di desain industri yang juga ada kaitannya dengan barang KW atau barang tiruan. Dan juga yang terakhir ada hak cipta gitu ya. Jadi teman-teman, dengan demikian pembahasan kita kali ini mencakup 5 bagian, yaitu yang pertama yaitu konsep HKI dalam fenomena produk KW, kedua dasar hukum yang digunakan, selanjutnya ada ketiga kasus nyata, yang keempat adalah analisis hukum dari kelompok 8 atau kelompok kita gitu ya, dan kelima yaitu kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh anggota kedua dari kelompok kami, itu mengenai dasar hukum yang relevan bagi fenomena ini. Bye-bye. Terima kasih kepada anggota pertama. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam membahas fenomena produk KW dan barang tiruan. Dasar hukum utama yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini mengatur perlindungan merek, hak atas merek, pendaftaran merek, gugatan pelanggaran merek, serta sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran merek. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak yang eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau menggunakan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, dari pengertian ini terlihat bahwa perlindungan merek bersifat eksklusif. Artinya, tidak semua orang boleh menggunakan merek tertentu. Penggunaan oleh pihak lain harus berdasarkan izin, lisensi, atau hubungan hukum yang sah. Dalam kasus produk KW, pelanggaran yang sering terjadi adalah penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar. Misalnya, suatu produk menggunakan logo, nama, atau simbol menyerupai merek terkenal.
Nah, sehingga konsumen itu mengira produk tersebut berasal dari pemilik merek asli. UU mengatur bahwa penggunaan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dapat dipidana. Pasal 100 ayat 1 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sementara itu, penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian, pasal 102 UU nomor 20 tahun 2016 juga penting. Pasal ini mengatur bahwa orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran merek dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Dengan demikian, bukan hanya produsen barang palsu yang dapat terjerat hukum. Penjual, distributor, atau pihak yang memperdagangkan barang tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dijual merupakan hasil pelanggaran merek. Namun, ada satu hal penting dalam penegakan hukum merek, yaitu bahwa tindak pidana merek merupakan delik aduan. Pasal 103 UU nomor 20 tahun 2016 menyatakan bahwa tindak pidana dalam pasal 100 sampai pasal 102 merupakan delik aduan. Artinya, proses pidana pada umumnya baru dapat berjalan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, yaitu pemilik merek atau kuasanya. Selain UU merek, dasar hukum lain yang juga relevan adalah UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Undang-undang ini menjadi penting ketika yang ditiru bukan hanya mereknya, tetapi juga bentuk atau tampilan luar produk. Misalnya, suatu tas tidak memakai logo asli, tetapi bentuk, polo, dan tampilannya dibuat sangat mirip dengan desain produk terkenal. Dalam UU Desain Industri, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan desainnya dan melarang pihak lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang menggunakan desain tersebut tanpa persetujuan. Berikutnya adalah UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini dapat digunakan apabila yang ditiru adalah karya cipta, seperti gambar, motif, karakter, ilustrasi, desain grafis, atau konten kreatif yang melekat pada suatu produk. UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan pengembangan bangsa. Selain aturan HKI, fenomena produk KW juga berkaitan dengan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, tidak sesuai dengan kondisi atau mutu yang dijanjikan, atau tidak sesuai dengan keterangan dalam label, etiket, iklan, atau promosi. Ini penting karena barang KW seringkali dijual dengan klaim yang menyesatkan. Misalnya disebut original, 100%, autentik atau barang, pabrik resmi, padahal sebenarnya palsu. Jadi dari sisi dasar hukum, produk KW dan barang tiruan dapat dikaji dari beberapa instrumen hukum sekaligus UU merek, UU desain industri, UU hak cipta, dan UU perlindungan konsumen. Masing-masing memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi saling berkaitan dalam melindungi pemilik hak, konsumen, dan pasar yang sehat. Selanjutnya, anggota ketiga akan menjelaskan tentang contoh kasus nyata.
Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan lanjut menjelaskan mengenai contoh kasus nyata terkait produk KW dan pelanggaran merek di Indonesia. Nah, salah satu contoh yang relevan adalah putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1500 garis miring Pit.Sus garis miring 2024 garis miring PN Tangerang. Nah, dalam perkara ini para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Nah, perkara ini berkaitan dengan sandal merek Eiger palsu yang diproduksi di sebuah home industry di Tangerang. Nah, pengadilan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, 8 bulan, dan denda 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan. Nah, kasus ini sangat relevan dengan tema produk KW karena memperlihatkan beberapa unsur penting, yaitu yang pertama ada merek terdaftar yang dilindungi hukum. Lalu yang kedua ada penggunaan merek yang mirip atau menyerupai merek tersebut. Lalu yang ketiga, barang yang diproduksi dan diperdagangkan adalah barang sejenis, yaitu sandal. Lalu yang keempat terdapat aktivitas produksi, bukan hanya penjualan biasa. Lalu yang kelima, pengadilan menjatuhkan pidana karena unsur pelanggaran merek terbukti. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa pelanggaran merek bukan hanya terjadi di pusat perbelanjaan besar atau marketplace, tapi juga bisa terjadi di tingkat produksi rumahan atau home industry. Nah, produk palsu bisa dibuat secara massal lalu diedarkan melalui toko fisik, media sosial, atau platform online. Selain contoh tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga pernah menyoroti maraknya peredaran barang palsu di Indonesia. DJKI menyatakan bahwa tantangan penindakan barang palsu cukup besar. Nah, antara lain karena tindak pidana merek merupakan delik aduan. Pelaku online sering menggunakan identitas anonim dan masih banyak pemilik merek yang belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya. DJKI juga mencatat adanya pemusnahan barang bukti pelanggaran KI senilai lebih dari 5 miliar rupiah, termasuk produk tiruan dari merek terkenal. Nah, dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa persoalan barang palsu bukan hanya persoalan individual antara satu penjual dan satu pembeli. Fenomena ini sudah menjadi persoalan hukum, ekonomi, dan sosial. Nah, dari sisi hukum ada pelanggaran hak eksklusif pemilik merek. Dari sisi ekonomi, pemilik merek asli dapat mengalami kerugian karena pasarnya direbut oleh produk palsu itu. Nah, dari sisi sosial, masyarakat menjadi terbiasa menganggap pelanggaran HKI sebagai hal yang biasa. Nah, dalam praktiknya, produk KW seringkali dipasarkan dengan berbagai strategi. Ada penjual yang secara terang-terangan menyebut produknya sebagai KW, replika, atau premium kopi. Ada juga yang menyamarkan produk palsu sebagai barang original dengan harga diskon yang besar. Nah, ada pula yang menggunakan istilah barang reject pabrik, sisa ekspor, atau produk mirip original untuk meyakinkan para konsumen. Namun dalam perspektif HKI, istilah yang digunakan penjual tidak menghapus potensi pelanggaran walaupun barang tersebut disebut KW super, replika, atau barang yang tersebut memakai merek terdaftar tanpa izin, maka tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran merek. Kita juga perlu cermat membedakan antara produk inspirasi atau produk tiruan ya teman-teman. Produk inspirasi adalah produk yang memiliki ide yang serupa, tapi tidak menggunakan merek, logo, desain terdaftar, atau unsur pembeda milik pihak lain. Sementara produk tiruan adalah produk yang sengaja dibuat menyerupai produk asli, baik dari segi merek, logo, bentuk, kemasan, maupun tampilan, sehingga dapat menimbulkan kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemilik merek yang asli. Misalnya, membuat sepatu olahraga dengan merek sendiri bukanlah pelanggaran selama tidak meniru merek, logo, desain terdaftar, atau elemen yang dilindungi. Namun apabila sepatu tersebut menggunakan logo merek yang terkenal, nama yang hampir sama, atau bentuk yang sengaja dibuat untuk mengecoh konsumen, maka hal tersebut dapat termasuk dalam bentuk pelanggaran HKI. Nah, kasus produk KW juga berkembang semakin kompleks dengan adanya perdagangan online,
Dahulu barang palsu banyak ditemukan di pasar fisik, tapi sekarang barang palsu mudah ditemukan di marketplace, media sosial, live shopping, dan grup jual beli. Penjual bisa berganti akun, menggunakan nama samaran, dan mengirim barang dari lokasi yang berbeda. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit, namun sulit bukan berarti tidak bisa ditindak. Nah, pemilik merek dapat melakukan pengaduan, mengajukan gugatan perdata, meminta ganti rugi, dan meminta penghentian pengedaran barang serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum melalui platform perdagangan elektronik. Dari kasus nyata tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa produk KW bukan sekedar persoalan moral, tapi juga persoalan hukum. Ada aturan, ada sanksi, dan ada akibat hukum yang nyata. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari anggota 3, Mbak Laila Maha. Terima kasih atas penjelasannya tadi dan dari teman-teman sebelumnya. Sini saya anggota keempat, biasa dipanggil Eksalani Basuki, yang akan membahas gimana sekaligus menyampaikan teman-teman terkait analisis hukum kelompok kami terhadap fenomena produk KW dan barang tiruan pastinya. Nah, menurut analisis kami sendiri, fenomena produk KW itu harus dilihat dari beberapa sudut pandang, teman-teman. Yang pertama, itu dari sudut pandang pemilik hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kedua, pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek yang sudah didaftarkan. Nah, yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga adalah pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Maka, hak eksklusif pemilik merek itu bisa dikatakan sebagai pelanggar atau dilanggar. Nah, pelanggaran ini bukan hanya merugikan secara material, teman-teman, tapi juga dapat merusak reputasi merek. Nah, jika barang KW berkualitas buruk, konsumen bisa menyalahkan merek asli. Padahal produk tersebut bukan dibuat oleh pemilik merek yang sah. Nah, yang kedua, itu dari sudut pandang konsumen, teman-teman. Konsumen itu berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang mereka beli. Nah, jika barang palsu dijual seolah-olah asli, teman-teman, maka konsumen dirugikan karena membayar untuk kualitas dan reputasi yang tidak sesuai kenyataan. Nah, pasti rugi banget, teman-teman. Nah, selanjutnya, bahkan ketika konsumen tahu bahwa barang tersebut KW, tetap ada risiko, teman-teman. Terutama jika barang itu berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, atau keamanan. Seperti kosmetik, obat, charger, terus helm nih yang suka balap liar atau balap-balap, helm yang kicau-kicau. Nah, pasti helm itu juga bahaya banget, teman-teman, karena itu adalah pelindung di salah satu bagian intim, bagian inti dari tubuh, yaitu kepala. Nah, apalagi suku cadang kendaraan, bahkan makanan, teman-teman. Nah, ketiga, itu dari sudut pandang pelaku usaha yang jujur. Nah, ini sangat merugikan banget, teman-teman, ketika produk KW menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, karena pastinya produk KW itu harga jualnya lebih murah daripada produk yang asli. Nah, pelaku usaha resmi harus membayar biaya produksi, riset, sertifikat, pajak, pemasaran, dan menjaga kualitas, teman-teman. Sementara, nah ini ada gap. Pelaku barang palsu menumpang nama besar merek lain tanpa menanggung biaya yang sama, teman-teman. Itu yang sangat-sangat riskan di Indonesia ini. Nah, hal inilah yang membuat harga barang palsu jauh lebih murah, teman-teman, dibanding barang yang aslinya, teman-teman. Nah, selain itu, penerimaan negara karena banyak produk palsu itu tidak tercatat secara resmi dan tidak memenuhi kewajiban pajak atau standar perdagangan, teman-teman. Nah, selain itu negara juga harus menanggung beban pengawasan dan penegakan hukum. Nah, itu repot juga, teman-teman. Nah, menurut kelompok kami, ada beberapa unsur hukum penting yang perlu dianalisis dalam kasus produk KW, terutama dalam tugas kami, yakni mata kuliah hak kekayaan intelektual, yang dimana unsur pertama, adanya merek terdaftar. Dalam hukum, teman-teman, yang perlu kita ketahui, dalam hukum merek Indonesia, perlindungan yang kuat diberikan kepada merek yang telah didaftarkan. Karena itu, pemilik usaha perlu mendaftarkan mereknya ke DJKI, teman-teman, agar memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindak suatu pelanggaran. Nah, unsur keduanya apa? Unsur keduanya adalah adanya persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya. Nah, persamaan pada keseluruhan berarti merek yang digunakan sama persis. Nah, sedangkan persamaan pada pokoknya berarti tidak harus sama 100%, teman-teman. Tetapi memiliki kemiripan dominan yang dapat menimbulkan kesan adanya perubahan dengan merek asli. Misalnya nih, kemiripan nama,
logo, warna, bunyi, bentuk, atau susunan elemen tertentu. Nah, di unsur ketiga ini apa teman-teman? Adalah barang atau jasa yang sejenis. Jika merek palsu digunakan untuk barang yang sejenis dengan merek terdaftar, maka potensi pelanggaran semakin kuat. Nah, contohnya nih yang banyak seperti merek sepatu, seperti Adidas yang dipalsu menjadi Adinda, seperti itu contohnya. Atau merek tas terkenal, Dior, contoh Dior, jadi Doir. Nah, itu dia teman-teman. Nah, unsur keempat. Unsur keempat adalah adanya penggunaan tanpa hak. Artinya pelaku itu tidak memiliki izin, lisensi, atau hubungan hukum yang sah dengan pemilik merek. Dalam konteks ini, penggunaan merek terkenal untuk menarik pembeli merupakan bentuk pemanfaatan reputasi pihak lain secara tidak sah. Nah, unsur kelima apa? Unsur kelima adalah adanya kegiatan produksi atau perdagangan. Hukum tidak hanya menyoroti pembuatan barang palsu, teman-teman, tetapi juga pihak yang memperdagangkan barang palsu, terutama jika ia mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek. Seperti itu. Nah, menurut analisis kelompok kami, alasan masyarakat membeli barang KW biasanya karena harga barang asli dianggap lebih mahal. Nah, itu bagi teman-teman yang suka barang-barang KW nih, demi meningkatkan gengsinya. Seperti itu. Nah, dan selain itu juga, kami juga melihat bahwa perkembangan teknologi memperbesar tantangan penegakan hukum. Media sosial, marketplace, membuat produk KW lebih mudah dijual secara luas. Penjual dapat membuat akun baru ketika akunnya ditutup. Bahkan ketika akunnya diblokir oleh konsumen, itu penjual bisa membuat akun lain, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, dari hal tersebut, itu menjadi konsumen itu sulit membedakan sebelum barang itu diterima. Apakah barang itu asli atau barang itu palsu. Karena hampir sama ketika di foto itu, teman-teman. Nah, namun demikian, teman-teman, penegakan hukum itu tidak cukup hanya menghukum pelaku, atau tidak cukup hanya dapat menghukum, memberi efek jera kepada pelaku. Tetapi pencegahan juga sangat penting. Nah, menurut kelompok kami ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah atau aparatur sipil negara sebagai aparat penegak hukum (APH) perlu meningkatkan pengawasan terhadap pasar fisik dan pasar online. Dan yang kedua, platform marketplace perlu lebih aktif menurunkan produk palsu dan memverifikasi penjual. Nah, yang ketiga apa? Pemilik merek harus aktif mendaftarkan merek dan melakukan pengaduan jika terjadinya suatu pelanggaran. Nah, yang keempat apa, teman-teman? Keempat itu adalah konsumen perlu diedukasi agar tidak membeli barang palsu. Karena hal itu merugikan produsen sekaligus merugikan dirinya sendiri pastinya. Nah, yang kelima apa? Yang kelima itu kampanye kesadaran hak kekayaan intelektual itu perlu adanya perluasan, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di lingkup Indonesia ini. Dalam konteks UMKM, perlindungan haki juga sangat penting, atau hak kekayaan intelektual itu cukup penting. Banyak pelaku usaha kecil belum menyadari pentingnya pendaftaran merek. Padahal jika mereka berkembang dan kemudian ditiru oleh pihak lain, mereka akan kesulitan melakukan pembelaan hukum apabila belum memiliki pendaftaran merek, teman-teman. Nah, karena sebab itu, pembahasan produk KW tidak hanya relevan bagi merek besar, tapi juga bagi pelaku usaha kecil dan kreator lokal. Nah, itu dia teman-teman. Pastinya teman-teman di sini nanti ketika memiliki suatu usaha kecil itu harus perlu adanya pendaftaran. Nah, itu dia teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, Xmain Basuki. Mungkin saat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya ataupun anggota kelompok 5, dan di mana nanti akan disampaikan terkait dengan kesimpulan oleh Mbak Aidina. Tempat dan waktunya kami persilakan dan bye-bye teman-teman. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa produk KW dan barang tiruan merupakan fenomena yang memiliki dampak hukum serius dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Produk KW pada umumnya berkaitan dengan pelanggaran merek, tetapi juga dapat berkaitan dengan desain industri, hak cipta, dan perlindungan konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya mengenai hak eksklusif pemilik merek, larangan penggunaan merek tanpa hak, sanksi pidana, dan delik aduan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dapat digunakan sesuai bentuk pelanggarannya. Contoh kasus nyata menunjukkan bahwa pelaku produksi dan perdagangan barang palsu dapat dijatuhi pidana. Jadi kasus Andala Eiger palsu di PN Tangerang memperlihatkan bahwa hukum merek benar-benar dapat diterapkan terhadap pelaku yang menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak. Jadi analisis kelompok kami menyatakan bahwa produk KW tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran ringan. Produk KW merugikan pemilik merek, menyesatkan atau membahayakan konsumen, merusak persaingan usaha, dan melemahkan budaya penghargaan terhadap karya intelektual. Oleh karena itu, sikap yang perlu dibangun adalah menghargai karya dan hak orang lain, membeli produk asli, mendukung produk lokal legal, dan menghindari barang palsu merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Demikian video pembahasan dari kelompok 8 mengenai fenomena produk KW dan barang tiruan dalam perspektif HKI. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.